Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang senantiasa mendampingi Bapak Ibu dalam teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas kisah menarik dari Ibu Farida, berada di Cilacap, Jawa Tengah. Ibu Farida ini menceritakan bahwa dulu suaminya punya pinjaman di sebuah bank pemerintah. Pinjamannya sebesar 800 juta rupiah. Pinjamannya dengan pola angsuran bulanan karena untuk usaha berdagang selama jangka waktu 3 tahun. Nah, singkat cerita, pinjaman tersebut ketika menginjak angsuran yang ke-18, suaminya meninggal dunia. Dan kemudian Bu Farida ini akhirnya tidak bisa mengangsur seperti kewajiban yang telah diperjanjikan. Nah, selama 4 bulan tidak mengangsur, Ibu Farida ini mendapat tekanan luar biasa. Beliau sampai harus masuk rumah sakit karena depresi. Setiap kali ditagih dengan ancaman akan dilelang. Padahal rumah beliau, jaminan tersebut adalah rumah toko di mana yang di bawah buat tempat usaha dan yang atas digunakan sebagai rumah tinggal. Nah, konon menurut Bu Farida ini, rumah beliau taksirannya sekitar 2,5 miliar rupiah dan di lokasi yang sangat strategis, di pinggir jalan raya dan bersebelahan dengan rumah makan yang cukup besar dan cukup ramai. Jadi beliau sebenarnya yang membuat beliau depresi itu karena bila sampai betul-betul dilelang, selain beliau harus kehilangan tempat tinggal, dia juga harus kehilangan tempat usaha. Itulah yang membuat akhirnya beliau sampai depresi dan masuk rumah sakit. Nah, dari pembicaraan kami dengan beliau, akhirnya kami dapatkan bahwa rupanya pinjaman beliau itu sebenarnya tidak 100% dipakai sendiri. Yang digunakan untuk menambah modal usaha itu hanya yang 400 juta saja. Sedangkan yang 400 juta dipakai oleh adik suaminya untuk membuka usaha perbengkelan di luar kota. Dan nampaknya adiknya pun bernasib tidak bagus, sehingga angsuran tersebut juga tidak mampu dibayar oleh adiknya. Walaupun si Ibu Farida ini mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga bahwa ini adalah tanggungan bersama, maka minta dibantu oleh pihak keluarga, dan ternyata pihak keluarga tidak lagi mau membantu Ibu Farida karena Ibu Farida rupanya dulu sebelum pinjaman yang terakhir 800 juta rupiah itu juga pernah dibantu oleh keluarga untuk menutup utangnya yang macet, dan memang dari pihak keluarga tidak menghendaki agar Bu Farida ini punya pinjaman lagi. Artinya dari pihak keluarga menghendaki berusaha dengan modal yang secukupnya saja yang ada, karena tempat usaha beliau juga tidak perlu sewa, di rumah saja, sehingga dari pihak keluarga itu menyarankan untuk mengelola modal yang ada saja tanpa harus menambah modal usaha lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga sekarang kondisi yang seperti ini, pihak keluarga nggak ada yang mau bantu lagi, seperti itu. Nah, yang masalah menjadi kemudian rumit adalah karena Bu Farida direstrukturisasi juga tidak mau dengan alasan saya juga tetap tidak sanggup kalau direstrukturisasi dengan nilai angsuran yang menurut beliau masih berat, masih tidak mampu seperti itu. Maka akhirnya pihak bank memutuskan untuk melelang. Kira-kira seperti itu. Nah, pada saat yang bersangkutan diajukan lelang, rupanya anak yang bersangkutan karena sudah cukup besar, sudah dewasa, sudah kuliah,
mungkin diajak diskusi oleh Ibu Farida ini bahwa kayaknya kalau kita sampai ke lelang kita harus mempersiapkan pindah dari sini, kira-kira seperti itu. Kemudian karena Ibu Farida juga merasa malu, merasa sudah tidak nyaman tinggal di rumah tersebut, banyak dipasang stiker oleh pihak bank, dicopot, dipasang lagi dan seterusnya. Bu Farida memutuskan untuk pindah rumah untuk kontrak. Usahanya masih di situ, tapi tinggalnya nggak di situ lagi. Karena dia merasa malu kayak gitu. Nah, ketika beliau berbenah untuk pindah rumah, di lemari pakaian tempat beliau menyimpan barang-barang berharga, ditemukan sebuah sertifikat yang masih atas nama suami juga, yang ada di dalam sebuah map. Nah, si anak yang ikut membantu berbenah itu membuka-buka sertifikat itu. Dan menurut si anak, sertifikat ini adalah sertifikat rumah yang dia tempatin. Padahal menurut ibunya yang buat jaminan adalah sertifikat rumah ini. Kayak gitu. Nah, si anak berpendapat bukan, ini sertifikat ini adalah rumah ini. Ini ada gambar denah rumahnya. Dan dari batas-batasnya adalah batas dari rumah ini gitu. Nah, si ibu, Bu Farida ini kemudian mencoba mencari sertifikat satunya. Rupanya dia punya sertifikat dua, yang satu adalah rumah yang ditempatin, dan yang satunya adalah tanah kosong yang bersebelahan dengan rumah beliau, yang saat ini digunakan sebagai gudang dan untuk garasi mobil. Jadi rupanya dia beli tanah lagi dengan luas yang nyaris sama dengan tanah yang dia tempati, tapi bersebelahan dengan rumah beliau. Digunakan untuk naruh barang, gudang barang dagangan dan garasi mobil. Nah, ketemulah fotokopi sertifikat. Fotokopi sertifikat itu setelah dipelajari oleh si anak, dia berpendapat bahwa fotokopi sertifikat yang ada di lemari itu adalah tanah yang sebelahnya. Dan menurut Ibu Farida, fotokopi itu adalah pinjam dari bank ketika terjadi pengukuran ulang dari pihak agraria. Nah, Ibu Farida waktu itu kondisinya pinjamannya masih lancar, minta fotokopi ke bank, diberi fotokopinya. Nah, menariknya di sini Bapak Ibu. Ibu Farida baru menyadari bahwa saat ini yang buat jaminan hanyalah tanah gudang yang dipakai untuk yang buat jaminan di bank yang ada di sebelah rumahnya. Sehingga menurut beliau, kalau itu yang dilelang, nilainya nggak sampai 800 juta. Sementara pihak bank mengetahuinya bahwa yang buat jaminan adalah tempat tinggalnya. Nah, Ibu Farida menanyakan kepada saya, Pak, bagaimana itu nanti kalau betul sampai dilelang dan ada pembelinya? Kira-kira pertanyaannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini hal yang menarik ya. Dulu pernah terjadi di daerah Purbalingga. Nah, sekarang kasusnya sama persis tapi ada di Cilacap. Bapak Ibu, ketika bank melakukan survei, petugas bank melakukan survei pada saat yang bersangkutan mengajukan kredit, apakah itu top up ataukah pengajuan pertama, tentu yang pertama disurvei adalah bisnisnya, usahanya. Kemudian apakah layak untuk dibiayai.
Yang selanjutnya adalah yang dicek adalah apakah yang bersangkutan punya catatan perbankan di bank lain, artinya dalam keadaan lancar atau macet, itu juga yang akan dilakukan. Dan yang terakhir baru mereka akan melakukan yang namanya survei jaminan. Nah, kalau jaminannya misalnya saat petugas datang, tentu pihak calon nasabah ini sudah menyerahkan fotokopi sertifikatnya. Pada saat dia datang untuk daftar kredit itu, dia sudah menyerahkan fotokopi sertifikatnya. Nah, saya menduga bukan kesengajaan ketika suaminya Bu Farida disurvei menyampaikan bahwa ini jaminan saya, ini rumah saya. Nah, pihak bank tidak melakukan follow up dengan misalnya mencocokkan ke agraria atau mencocokkan ke kelurahan. Jadi harusnya ada check and balance. Nggak cukup percaya dengan apa yang disampaikan oleh nasabahnya. Harusnya ada verifikasi. Harusnya ada kontrol. Misalnya datang ke agraria menanyakan apakah sertifikat ini sedang dalam sengketa, apakah sertifikat ini benar asli atau apakah ini betul-betul yang dimiliki oleh Pak suaminya Bu Farida ini. Nah, harusnya dia menanyakan seperti itu baik ke kelurahan ataupun ke kantor agraria untuk memastikan bahwa sertifikat yang diterima mereka adalah sertifikat rumah yang mereka tempati, yang ditempati oleh Bu Farida dan keluarga. Nah, ini tidak dilakukan. Seringkali petugas bank itu hanya melakukan verifikasi di atas meja. Yang penting sertifikatnya nampak asli. Yang penting ada SPPT-nya. Yang penting kelengkapan administrasinya ada. Mereka hanya seperti itu. Nah, karena dia tidak secara hati-hati, secara prudent melakukan verifikasi, akhirnya sampai lolos dicairkan kreditnya. Dan tentunya saya juga menduga pasti sertifikat itu telah dibebani hak tanggungan. Nah, terus bagaimana sikap Bu Farida kalau gitu? Ya, tentu Bu Farida nggak usah takut lagi gitu. Kalau memang sampai dilelang dan ada pembelinya, ya ditunjukkan saja bahwa itu tanahnya yang sebelah rumah saya yang sekarang buat gudang. Jadi bukan salah ibu gitu. Kalau ibu tahu misalnya calon pembelinya, calon peserta lelangnya datang ke rumah ibu, datang baik-baik, boleh ibu sampaikan bahwa kayaknya Anda salah kalau mau ikut lelang rumah saya karena yang buat jaminan bukan rumah saya tapi tanah sebelah saya. Seperti itu harus ibu sampaikan supaya si calon peserta lelang itu lebih baik mengurungkan niatnya untuk lelang daripada kasihan dia rugi. Tapi kadangkala ada peserta lelang yang kita nggak tahu. Dia tahu-tahu ikut datang, bahkan mungkin dia tetangga kita, mungkin dia juga orang nggak jauh, seperti itu, tapi dia ikut daftar lelang. Nah, kalau kita nggak tahu, kan bukan salah kita juga. Kita nggak mungkin kan datang untuk memberitahu setiap orang yang mau ikut lelang, kan nggak mungkin kita tahu seperti itu. Nah, kalau ibu nanti dipersalahkan, tentu hal itu terjadi bukan kesalahan ibu semata. Karena justru malah kelalaian petugas banknya. Ibu nggak patut disalahkan. Gitu ya. Apalagi dulu katanya yang banyak berperan dalam proses pencairan kredit suami gitu. Karena suami yang mengelola toko, sedangkan Ibu Farida ini lebih banyak di rumah. Tinggal di rumah, ngurus rumah tangga. Jadi dia tidak banyak tahu tentang kegiatan bisnisnya gitu. Dan menurut Bu Farida, sebenarnya kalau angsuran untuk yang 400 juta mungkin masih bisa bayar sebenarnya. Tapi karena ada ada pihak lain yang juga make,
dia nggak sanggup kalau untuk bayar semuanya seperti itu. Nah, jadi Bu Farida, saat ini lebih baik Ibu diam saja. Biarkan proses lelangnya berlangsung ya. Karena sudah terbit tanggal lelang ya biar aja berlangsung. Kalau ada pembelinya dan Ibu dikasih tahu, ya nggak apa-apa. Ibu biarkan saja. Ibu nggak usah pergi. Biarkan saja kalau sampai prosesnya misalnya pemenang lelangnya melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan, ya biarkan saja. Kalau sampai di unmanning dapat teguran, ya biar dijawab saja bahwa saya tidak menghalang-halangi. Saya tidak mau pergi dari rumah saya karena yang dilelang bukan rumah saya. Tinggal disampaikan seperti itu. Kalau nanti menjadi masalah di kemudian hari, itu bukan urusan Ibu, tapi urusan bank dengan pemenang lelang. Ya, urusan Ibu adalah Ibu tidak keberatan atas eksekusi tanah yang telah laku dilelang. Seperti itu. Silakan saja gitu, mau diambil silakan gitu. Kalau perlu Ibu keluarkan barang-barangnya. Yang tadinya buat gudang, yang tadinya buat garasi, ya pindahkan ke rumah, jadikan lahan kosong misalnya, atau tidak ditempati lagi gitu, seperti itu. Biar nanti kalau pemenang lelang mau eksekusi, ya biar dieksekusi dia gitu. Tapi tanah yang itu bukan yang tempat Ibu. Kayak gitu. Jadi saya rasa Ibu tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa bersalah, karena ini justru lebih banyak kesalahan dari pihak petugas banknya yang kurang berhati-hati. Nah, bagaimana selanjutnya terhadap Ibu Farida ini? Ya, kalau menurut saya, karena Bu Farida ini sudah dilelang misalnya, benar-benar ada pemenang lelangnya, tentu Bu Farida sudah gugur kewajiban membayar hutangnya. Ya, karena hutang Bu Farida sudah dilunasi oleh pemenang lelang. Nah, apakah pemenang lelangnya itu nanti akan menggugat Bu Farida? Ya mungkin saja gitu, mungkin saja karena pemenang lelang merasa ketipu. Tapi saya rasa yang akan dituntut lebih tepatnya banknya, karena yang melelang banknya, bukan Bu Farida gitu. Jadi Bu Farida ini bisa santai, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut karena kelalaian ada di pihak bank. Nah, gitulah Bapak Ibu. Jadi tidak perlu takut berlebihan. Terkadang lelang itu justru menjadi kabar baik buat kita. Secara umum lelang memang menakutkan ya, apabila jaminannya lebih besar daripada utangnya. Apabila jaminannya tempatnya strategis, jaminannya marketable. Nah, itu memang tentu si pemilik jaminan takut pasti seperti itu. Tapi kadangkala kasus seperti ini sering terjadi. Ya, justru akhirnya pihak bank itu mengalami kerugian karena ternyata misalnya asetnya sengketa. Karena ternyata asetnya tidak laku dilelang. Banyak loh Bapak Ibu, aset yang dilelang nggak laku-laku, banyak. Dan pada akhirnya banknya yang menderita kerugian. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi punya alat yang digunakan untuk menakut-nakutin. Ya, selama ini ketika debitur macet, kan senjata bank itu apa? Senjatanya pasti bicaranya lelang, lelang, gitu kan? Itu senjata bank. Tapi apakah setiap ada kredit macet pasti benar dilelang? Belum tentu. Karena bank juga akan berhitung kalau setiap kredit macet harus dilelang, akan menimbulkan trauma, akan menimbulkan ketakutan, dan banyak debitur yang nggak pengen utang di situ gitu. Nah, bank tentu memperhitungkan apakah ini harus diselesaikan lewat lelang atau bisa dengan cara lain. Misalnya dengan menjual cesi, ya hak tagihnya dijual, atau mungkin dengan cara subrogasi, utangnya dilunasi kemudian pindah ke bank lain. Itu berbagai cara bisa dilakukan, tidak hanya lelang. Karena lelang itu adalah second opinion, pilihan terakhir. Ketika lelang itu kemudian justru membuat
debiturnya nggak takut, itu justru malah bumerang buat bank. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Selamat buat Bu Farida, Anda menang jackpot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.